Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang benarkah ada sholat Rebu Wekasan atau Rabu Pungkasan atau sholat Lailatul Qadar. Itu sebenarnya adakah sholat sunat itu? Adakah sholat itu memang diajarkan oleh Rasulullah yang namanya sholat Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan atau sholat Lailatul Qadar. Biasanya ketika kita akan memasuki bulan hari akhir, Rabu akhir bulan Safar atau sepertiga akhir pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 ke atas, itu biasanya banyak diinformasikan, banyak di-share di media sosial tentang amalan-amalan yang dijalankan pada malam itu. Amalan-amalan, di antara amalan-amalan yang biasa dijalankan pada malam itu yang sering kita lihat di masyarakat adalah melakukan sholat sunat. Sehingga karena seringnya kebiasaan ini dilakukan di masyarakat, seakan-akan itu Rasulullah memang mengajarkan ada sholat khusus yang diajarkan pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Rabu Pungkasan. Padahal sesungguhnya dalam hal ini, di dalam keterangan Al-Quran maupun di dalam keterangan hadis-hadis Nabi, itu tidak ada yang namanya sholat Rebu Pungkasan atau sholat Lailatul Qadar. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan pada malam seperti Rabu Wekasan ini yang akan datang ini besok? Itu apa? Sholat sunat apa sebenarnya? Apakah Rasulullah memang mengajarkan sholat sunat itu? Jadi yang ada, yang biasa dijalankan pada malam itu sebenarnya adalah sholat sunat. Sholat sunat biasa kayak seperti sholat hajat, tasbih, istikharah, tapi dijalankannya pada malam itu Lailatul Qadar, pada malam Rabu Wekasan. Dan sholat-sholat sunat ini memang diajarkan atau dianjurkan oleh para ulama, para salafus soleh, orang-orang yang ba'dul arifin, ahli kasyaf. Memang seperti pada malam Rabu Wekasan itu dianjurkan oleh para ulama untuk melakukan sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat ini ditujukan agar kita diniatkan, agar kita dijauhkan dari segala bala, musibah, dan bencana. Jadi kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala bala dan musibah dengan usaha melakukan sholat sunat hajat. Kalau sholat sunat hajat sendiri memang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian melakukan sholat sunat 2 rakaat dilakukan dengan baik dan sempurna, maka apa yang dia minta, apa yang dia hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini karena Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan itu menurut para ulama yang ahli kasyaf, yang ahli ma'rifat, yang memang diberi kasyaf, mereka yang diberi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mereka melihat bahwa pada malam Rabu Pungkasan ini, Wekasan ini, didatangkan 360.000 bala dan musibah. Itu menurut mereka para ba'dul arifin. Jadi untuk menghindari bala dan musibah ini, kita dianjurkan dengan melakukan berbagai amalan-amalan yang baik, yang tentunya amalan-amalan ini memang diajarkan oleh Rasulullah untuk tolak bala atau menolak segala bala dan musibah. Di antara amalan itu adalah melakukan sholat hajat, sholat sunat hajat, atau dengan banyak bersedekah, atau dengan banyak melakukan perilaku-perilaku yang baik. Termasuk bersedekah ini sangat baik sekali, karena ketika kita melakukan sedekah, maka kita akan dijauhkan oleh bala dan musibah. Sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa musibah, bala, bencana itu tidak akan mendahului oleh sedekah. Jadi makanya sebelum kita mengantisipasi lah, sebelum kita mendapatkan
terjadi bala musibah menimpa kita, maka kita dianjurkan untuk melakukan sedekah. Itu. Dan untuk malam Rabu Wekasan itu bisa juga dengan melakukan sholat sunat hajat. Dan ini. Tapi yang perlu dipahami di sini bahwa memang tidak ada anjuran, maksudnya tidak ada anjuran dari hadis-hadis itu melakukan sholat sunat hajat dan sebagainya dalam hadis memang tidak ada. Tapi ini lebih kepada anjuran di dalam kitab-kitab atau anjuran para ulama-ulama salafus saleh. Di antara yang biasa menganjurkan amalan melakukan sholat hajat ini adalah Mbah Maimun Zubair Sarang, Allahu yarham. Beliau dalam ceramah-ceramahnya itu sering menganjurkan kalau tiba pada malam Rabu Wekasan ini kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat, yaitu kaifiahnya, yaitu sholatnya adalah 4 rakaat, dilakukan 4 rakaat. Rakaat yang pertama setelah baca Fatihah kita itu membaca Inna a'toina kal kausar sampai akhir surat ila akhirih itu sebanyak 17 kali. Kemudian pada rakaat kedua yaitu kita setelah baca Fatihah yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 5 kali. Kemudian pada rakaat keempat kita membaca setelah surat Fatihah kita membaca surat Al-Falaq pada rakaat ketiga maksudnya, maaf. Kemudian pada rakaat keempat setelah baca surat Fatihah kita membaca surat An-Nas. Ini nanti bisa dijalankan pada malam Rabu pungkasan nanti. Yang sekali lagi di sini saya tekankan, saya jelaskan bahwa kalau mungkin di kalangan masyarakat masih menganggap ada sholat sunat Lailatul Qadar atau sholat sunat Rabu Wekasan, itu sebenarnya tidak ada. Maksudnya sholat namanya Lailatul Qadar itu tidak ada. Yang ada adalah sholat sunat yang dijalankan pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Rabu Wekasan. Dan sholat sunat ini bisa juga dengan sholat sunat biasa, sholat istikharah ya bisa saja, boleh saja kita jalankan pada malam itu. Jadi hal ini tidak menimbulkan simpang siur pada masyarakat. Jadi masyarakat ini agar paham, tahu bahwa sebenarnya tidak ada tuntunan khusus yang namanya sholat Rabu Wekasan. Dan sebenarnya anjuran untuk melakukan sholat Rabu Wekasan oleh kalangan ulama itu juga berbeda pendapat. Ada yang tidak menganjurkan dengan sholat Rabu Wekasan ini. Seperti Hadarus Syekh Allahu yarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sibahnya Gus Dur. Itu beliau tidak menganjurkan sholat sunat Rabu Wekasan karena memang tidak ada tuntunannya di dalam hadis Nabi, tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Jadi dan kayak seperti ulama yang diberi kasyaf, beliau tahu bahwa ini datang bala musibah. Kemudian ini disangkutkan dengan kebiasaan yang terjadi pada bulan Safar itu. Menurut para ulama itu banyak terjadi bencana dan musibah di akhir bulan, di akhir bulan Safar ini. Kemudian itu menjadikan Rabu pungkasan ini terus akan datang musibah, itu ya belum, maksudnya hal itu bisa saja benar, bisa saja tidak. Jadi kita tidak harus mengikutinya. Tapi yang jelas apa yang dikatakan oleh salafus soleh, para ba'dul arifin, ulama, itu yang jelas tidak main-main. Jadi kita khusnudon saja bahwa kita jaga-jagalah. Apa sih ruginya kalau kita jaga-jaga? Kan lebih baik kita sedia payung sebelum hujan daripada tiba-tiba musibah itu datang, kita tidak persiapan, kan lebih baik kita persiapan. Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi bahwa ketika kita mungkin terkena musibah pada setelah Rabu Wekasan ini atau pada Rabu Wekasan ini, ketika kita mengalami sebuah kecelakaan atau bencana musibah, pas kebetulan kita belum melakukan
apa itu ritual amalan pada malam Rebo Wekasan, terus kemudian kita sangkut pautkan, wah ini karena saya tidak mengamalkan amalan Rebo Wekasan jadi saya terkena bala musibah. Tidak begitu. Jadi jangan disangkut pautkan karena Anda tidak melakukan amalan ini terus kita terkena itu tidak. Yang jelas tidak. Wah, itu dari keterangan para ulama salafus soleh. Kalau kita mau menjalankannya, monggo dipersilahkan. Kalau kita memang tidak menjalankannya, ya tidak apa-apa. Dan tidak apa-apa sama sekali. Karena ini untuk jaga-jaga kita sendiri aja. Tapi yang jelas tidak ada hari itu hari yang jelek, hari yang sial. Tidak ada hari yang buruk. Yang menjadi sial dan buruk itu adalah karena tindakan kita. Kalau pada hari ini kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kejelekan-kejelekan, maka hari ini adalah hari buruk bagi kita. Tapi kalau hari ini kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ini menjadi hari yang baik untuk kita. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa sebenarnya Allah menciptakan hari itu sesungguhnya baik semua. Kalau kita kok menganggap ada hari yang jelek, itu sesungguhnya adalah malah justru kita dikhawatirkan kita suudzon pada Allah, karena Allah itu yang menciptakan hari. Sementara yang membuat kita jadi jelek dan buruk adalah kita sendiri. Yang ini perlu kita pahami semua. Jadi ini amalan-amalan ini tentunya yang jelas adalah menambah pahala karena kita melakukan sholat, melakukan kesunahan. Kalau bisa kita melakukan sholat hajat di malam Rebo Wekasan nanti, itu tujuannya tidak hanya maksudnya sholat ini kita lakukan pada malam Rebo Wekasan aja, tapi kita lakukan ya kalau bisa setiap hari, karena manfaatnya bagus sekali untuk tujuan hajat kita. Bahwa kita kalau melakukan sholat hajat itu insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak harus menunggu pada malam Rebo Wekasan, tapi yang baik kita jalankan pada setiap hari. Nah, inilah sekelumit tentang Rebo Wekasan, mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah nurunaken bilai supaya selamat nuwun nya Allah salat hajat ya. Khususnya salat hajat lidaf'il bala ya. Nawaitu salat al-hajat lidaf'il bala. Diwekil patang rokanat ana tahiyat kula ya. Untuk harus salat maghrib salat isya ya. Saben sabar Fatihah untuk inna a'taina kal kautsar pengiro 17 ya. Kemudian 17 ya. Terus maca surat Ikhlas ping 5. Kul a'udzu bil falaq ping pisan, kul a'udzu bin nas ping pisan. Resiko terus ruko ya. Kok angin meneh ya. Fatihah surat apa? Inna ataina. Inna pira pitulas. Ikhlas ping 5, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas bisa-bisa. Nggih. Sembayang sik dadi maghrib sunat ya. Kabul ya.